Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pengasuh Pondok Pesantren Zainul Hasan Genggong, yakni Kiai Haji Hasan Mutawakil Allah SHMM, yang terhormat Rektor Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Bapak Dr. Abdul Aziz Wahab, BAMAG, yang terhormat Bapak Atar Zaif Zairozi, MPD, selaku dosen pengampu, serta teman-teman yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Devi Febrianti dengan NIM akhir 0102. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan hasil uji SPSS dengan judul Perbandingan Pola Capaian Akademik Siswa Perempuan melalui Nilai Ulangan Tengah Semester atau UTS dan Nilai Ulangan Akhir Semester atau UAS pada mata pelajaran Matematika di kelas 3 dan kelas 4 MI Kholafiyah Syafi'iyah. Nah, di sini alasan pengambilan judul ini berdasarkan pada pentingnya nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester sebagai indikator evaluasi hasil belajar siswa. Nilai UAS mencerminkan pemahaman siswa pada pertengahan proses pembelajaran. Nah, sedangkan nilai UAS menggambarkan capaian akhir siswa setelah seluruh materi disampaikan. Dengan membandingkan kedua nilai tersebut, pola pencapaian akademik siswa dapat dianalisis secara lebih objektif dan berkelanjutan. Fokus pada siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 dipilih karena pada jenjang ini kemampuan numerasi dasar sedang berkembang dan sangat menentukan keberhasilan belajar matematika pada jenjang selanjutnya. Penelitian ini dilaksanakan di Madrasah Ibtidaiyah Kholafiyah Syafi'iyah yang berlokasi di Desa Patemuan, Kecamatan Krajengan, Kabupaten Probolinggo. Madrasah ini merupakan lembaga pendidikan dasar di bawah naungan Kementerian Agama yang menyelenggarakan pembelajaran matematika secara struktur dan melaksanakan evaluasi pembelajaran melalui ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester secara rutin atau konsisten. Lingkungan sekolah berada dalam kondisi kondusif dengan ruang kelas yang tertata rapi dan fasilitas pembelajaran yang memadai. Kegiatan pembelajaran matematika berlangsung secara efektif sehingga mendukung kelancaran proses pengumpulan data penelitian berupa nilai UTS dan UAS siswa kelas 3 dan kelas 4. Penelitian ini adalah seluruh siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI Kholafiyah Syafi'iyah dengan jumlah keseluruhan 25 siswa. Seluruh subjek penelitian ini telah mengikuti pembelajaran matematika serta memiliki data nilai UTS dan UAS yang dilakukan sebagai bahan analisis untuk melihat pola capaian akademik. Pemilihan subjek ini dilakukan untuk memperoleh gambaran capaian akademik siswa perempuan secara lebih terfokus. Nah, di sini ada pengambilan subjek. Penelitian ini menggunakan teknik total sampling, yaitu seluruh siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI Kholafiyah Syafi'iyah dijadikan sebagai subjek penelitian. Teknik ini dipilih karena jumlah populasi relatif terbatas dan seluruh anggota populasi memenuhi kriteria penelitian, yaitu memiliki data nilai UTS dan UAS pada mata pelajaran matematika. Dengan menggunakan total sampling, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran capaian akademik siswa secara menyeluruh dan akurat. Nah, di slide ini menampilkan dokumentasi kegiatan penelitian, mulai dari proses pengumpulan data hingga pelaksanaan analisis. Dokumentasi ini berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian dilakukan secara langsung dan sesuai dengan prosedur yang telah direncanakan. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester mata pelajaran matematika. Kedua data tersebut berasal dari siswa yang sama, namun diambil pada waktu yang berbeda, sehingga bersifat data berpasangan.
Di sini saya menggunakan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah data penelitian berdistribusi normal atau tidak. Nah, hal ini karena penting, uji statistika parametrik mensyaratkan data berdistribusi normal. Nah, di sini ada hipotesis HO menyatakan data berdistribusi normal dan H1 data berdistribusi tidak normal. Dengan taraf signifikan alfa yang digunakan 0,05 atau 5%. Ini ada uji normalitas, hipotesis, dan kriteria pengujian. Nah, jika menggunakan perhitungan manual, maka di sini ada koefisien hasil lebih kecil daripada koefisien tabel 5% atau 1%. Menyatakan HO diterima dan HA ditolak. Nah, kesimpulannya data berdistribusi normal. Nah, di sini juga ada koefisien hasil lebih besar dengan koefisien tabel 5% atau 1%. Nah, menyatakan HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya data berdistribusi tidak normal. Nah, jika menggunakan perhitungan SPSS, di sini jika sig atau P-nya lebih kecil dari 5% atau 1%, maka HO ditolak dan HA diterima. Kesimpulannya data berdistribusi tidak normal, dan jika sig atau P lebih besar dari 5% atau 1%, maka HO diterima dan HA-nya ditolak. Kesimpulan data distribusi normal. Di sini ada normalitas data, yaitu terdapat soal, diketahui nilai ulangan tengah semester atau UTS mata pelajaran matematika dari 25 siswa adalah sebagai berikut. Nah, bisa kita perhatikan tabel yang tertera di samping ini. Nah, dari data tadi kita uji normalitas menggunakan SPSS dengan formula chi-square. Nah, di sini hasil analisis chi-square kita dapatkan hasil analisis signifikansinya P sebesar 0,486 karena P itu lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka HO diterima. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal dan hasil analisis X kuadrat hitungnya sama dengan 12,520 karena X kuadrat hitungnya itu lebih kecil dari X kuadrat tabel sama dengan 22,362, yaitu menggunakan 5% atau 27,688, maka HO diterima. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Nah, selanjutnya di sini kita uji data nilai ulangan akhir semester. Nah, di sini ada soal, diketahui nilai ulangan akhir semester pada pelajaran matematika dari 25 siswa adalah sebagai berikut. Dari data nilai UAS tadi, kita uji normalitas menggunakan SPSS dengan formula chi-square. Nah, kita dapatkan hasil analisis chi-square-nya. Nah, bisa kita simpulkan hasil analisis yang kita dapatkan yaitu sig P sebesar 0,906 karena P-nya itu lebih besar dari 0,05 atau 0,01, maka HO diterima. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Nah, juga kita dapatkan kesimpulan hasil analisis X kuadrat hitung
sama dengan 6,920 karena X kuadrat hitung sama dengan 6,920 lebih kecil dari X kuadrat tabel sama dengan 22,362 menggunakan 5% atau 27,688 yaitu menggunakan 1%, maka HO diterima. Dapat disimpulkan data berdistribusi normal. Di sini saya menggunakan uji homogenitas. Nah, uji homogenitas dilakukan untuk mengetahui apakah varians data nilai UTS dan UAS yang kita gunakan itu sama atau tidak. Nah, di sini juga ada hipotesis yang menyatakan HO data tersebut memiliki varians yang sama atau homogen, dan H1 data tersebut memiliki varians yang tidak sama atau tidak homogen. Nah, uji ini menggunakan alfa yang digunakan 0,05 atau 5%. Uji ini penting untuk mengetahui karakteristik keragaman data sebelum dilakukan uji lanjut. Nah, di sini ada kriteria pengujian. Nah, jika menggunakan perhitungan manual, maka koefisien hasil lebih kecil daripada koefisien tabel 5% atau 1%, HO diterima, HA ditolak. Nah, dapat disimpulkan data tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. Nah, jika koefisien hasil lebih besar dari koefisien tabel 5% atau 1%, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan data tersebut memiliki varians yang tidak sama atau tidak homogen. Nah, jika menggunakan perhitungan SPSS, SIG atau P itu lebih kecil dari 5% atau 1%, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan data tersebut memiliki varians yang tidak sama atau tidak homogen. Nah, jika SIG atau P-nya itu lebih besar daripada 5% atau 1%, maka HO diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan data tersebut memiliki varians yang sama atau homogen. Baik, di sini ada uji homogenitas data. Terdapat suatu penelitian dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kesamaan varians homogenitas antara nilai ulangan tengah semester atau UTS dan nilai ulangan harian semester atau UAS pada mata pelajaran matematika siswa berikut. Diberikan data nilai UTS dapat disimbolkan dengan X dan nilai UAS dapat disimbolkan dengan Y dari 25 siswa. Nah, di sini kita bisa lihat di tabel bentuk datanya. Nah, di sini tentukan apakah data nilai UTS dan UAS matematika tersebut merupakan data yang homogen atau tidak dengan menggunakan uji F pada taraf signifikansi tertentu. Nah, di sini hasil uji homogenitas menggunakan uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,001 karena nilai P itu lebih kecil dari 0,05 atau 0,01, maka HO ditolak. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa data nilai UTS dan UAS tidak memiliki varians yang sama atau tidak homogen. Nah, di sini juga terdapat hasil analisis F hitung yaitu sebesar 13,146. Nah, di sini F hitungnya lebih besar dari F tabel yaitu sama dengan 1,96 dengan taraf signifikansinya menggunakan 5%. Maka HO ditolak, dapat disimpulkan data berdistribusi tidak normal.
Sini uji utamanya saya menggunakan uji T sampel berpasangan atau paired atau dependent. Nah, uji T sampel berpasangan digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata capaian akademik antara nilai UTS dan UAS. Di sini juga ada hipotesis yang menyatakan HO tidak dapat perbedaan capaian akademik siswa perempuan antara nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester pada mata pelajaran matematika di kelas 3 dan kelas 4 MI. Dan H1 ada perbedaan capaian akademik siswa perempuan antara nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester pada mata pelajaran matematika di kelas 3 dan kelas 4 MI. Dan alfa yang digunakan yaitu 5%. Nah, di sini ada kriteria pengujian. Nah, jika kita menggunakan uji T sampel berpasangan, jika menggunakan perhitungan manual, maka koefisien hasil lebih kecil dari koefisien tabel 5%, maka HO diterima dan HA ditolak. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI. Nah, jika koefisien hasil itu lebih besar dari koefisien tabel 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Nah, dapat disimpulkan ada perbedaan nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan 4 MI. Nah, jika menggunakan perhitungan SPSS, nah di sini SIG atau P-nya lebih kecil dari 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Dapat disimpulkan ada perbedaan nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan 4 MI. Nah, jika SIG atau P-nya lebih besar dari 5%, maka HO diterima dan HA ditolak. Kesimpulannya, tidak ada perbedaan nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI. Nah, di sini terdapat soal, ujilah hipotesis berikut. Ada perbedaan capaian akademik siswa perempuan antara nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester pada mata pelajaran matematika di kelas 3 dan kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah. Nah, perhatikan pada tabel ini, di sini ada nilai matematika, UTS, dan UAS. Nah, setelah kita ketahui data tadi, kita gunakan uji T sampel berpasangan atau paired atau independent SPSS. Hasil uji korelasi menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,001 dengan koefisien korelasi sebesar 0,603, nilai ini menunjukkan adanya hubungan yang kuat antara nilai UTS dan UAS, yang berarti siswa dengan nilai UTS tinggi cenderung memiliki nilai UAS yang tinggi pula. Nah, jadi di sini uji korelasi hasil analisis SIG P-nya sebesar 0,001 karena P-nya itu lebih kecil dari 0,05, dapat disimpulkan kedua sampel mempunyai korelasi yang tinggi dan kuat, yaitu sebesar 0,603. Di sini juga kita peroleh hasil uji T berpasangannya atau pairednya. Hasil analisis signifikansinya sebesar 0,930 karena P-nya itu lebih besar dari 0,05, dapat disimpulkan tidak ada perbedaan nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI. Nah, di sini juga terdapat uji T sampel berpasangan, hasil analisis
T hitungnya yaitu 0,089 karena T hitungnya itu lebih kecil dari T tabelnya, yaitu sama dengan 2,064. Dapat disimpulkan tidak ada perbedaan capaian akademik siswa perempuan antara nilai ulangan tengah semester dan nilai ulangan akhir semester pada mata pelajaran matematika di kelas 3 dan kelas 4 MI. Di sini kenapa saya menggunakan uji utamanya yaitu uji T sampel berpasangan, separate atau independen. Di sini saya akan memberikan alasannya. Nah, uji T sampel berpasangan digunakan dalam penelitian ini karena data yang dianalisis merupakan dua pengukuran yang berasal dari subjek yang sama, yaitu nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester matematika pada siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4. Madrasah Ibtidaiyah Kholafiyah Syafi'iyah. Nilai UTS dan UAS ini tidak berasal dari dua kelompok yang berbeda, melainkan diambil dari siswa yang sama pada waktu yang berbeda, sehingga masing-masing data saling berpasangan. Oleh karena itu, uji T sampel berpasangan merupakan uji yang paling tepat untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata capaian akademik antara dua kondisi tersebut. Selain itu, hasil uji normalitas menunjukkan bahwa data berkontribusi normal sehingga memenuhi syarat penggunaan uji statistik parametrik yaitu uji T sampel berpasangan. Berdasarkan hasil analisis data yang kita peroleh dan kita gunakan, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang dilakukan, dapat data nilai ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester mata pelajaran matematika siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 Madrasah Ibtidaiyah diketahui berdistribusi normal, sehingga layak dianalisis menggunakan metode statistik parametrik. Hasil uji homogenitas menunjukkan bahwa varietas data UTS dan UAS tidak homogen, yang mengidentifikasikan adanya perbedaan keragaman nilai pada kedua jenis evaluasi tersebut. Meskipun demikian, asumsi statistik tetap terpenuhi untuk melanjutkan pengujian menggunakan uji T sampel berpasangan. Hasil uji Paired sampel T test menunjukkan bahwa tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara nilai UTS dan UAS matematika siswa perempuan kelas 3 dan kelas 4 MI. Nah, temuan ini mengindikasikan bahwa capaian akademik siswa perempuan pada kedua bentuk evaluasi tersebut relatif konsisten serta mencerminkan stabilitas hasil belajar matematika meskipun terdapat perbedaan variasi nilai pada pengujian awal. Nah, di sini terdapat saran. Berdasarkan hasil penelitian, guru diharapkan dapat mempertahankan dan meningkatkan kualitas pembelajaran matematika agar capaian akademik siswa tetap stabil. Nah, dari pihak sekolah disarankan menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan evaluasi dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan menambahkan jumlah sampel atau variabel penelitian agar diperoleh hasil yang lebih komprehensif. Sebagai penutup, dapat saya sampaikan bahwa penelitian ini memberikan gambaran mengenai konsistensi capaian akademik siswa perempuan melalui nilai UTS dan UAS pada mata pelajaran matematika. Hasil analisis ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi dan evaluasi bagi pendidik dalam meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Nah, saya menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan
sehingga kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi penyempurnaan penelitian selanjutnya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian dan teman-teman juga. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.